Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskat Ramadan yang ke-15. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting. Ya, karena kita sudah berada di pertengahan persis bulan Ramadan. Ya, biasanya kalau sudah pertengahan itu sudah lelah, sudah mengalami burnout. Ya, maka tema kita kali ini di hari ke-15 Ramadan, Miskat Ramadan membersamai kita bagaimana Al-Quran memperbaiki burnout dan jiwa yang lelah. Mari kita temukan inner peace, yaitu kedamaian di dalam hati, walaupun kita hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk dan budaya yang serba berat. Coba teman-teman rasakan pagi hari yang terasa berat. Satu pagi yang terasa familiar, alarm berbunyi. Bukan rasa semangat yang muncul, tapi justru rasa berat meninggalkan kasur dan rumah kita. Bukan karena kurang tidur, teman-teman. Tapi justru karena bahkan sebelum hari mulai, hati kita sudah terasa penuh. Laptop dibuka, email masuk, meeting menunggu, semua berjalan seperti biasa. Kenapa rasanya capek terus? Padahal semuanya terlihat baik-baik saja. Kita tinggal di apartemen yang nyaman dan mewah. Kita tinggal di rumah yang lengkap dengan fasilitas. Ada pembantu, ada supir pribadi, ada asisten pribadi, ada semua kelengkapan fasilitas dan kenyamanan. Tukang masak ada, yang melayani ada, yang menemani, yang melayani babysitter untuk anak, yang menemani dan melayani istri juga ada. Semua ada. Tapi hari kita terasa capek dan lelah. Padahal semuanya terlihat baik-baik saja. Ada satu hal yang sering kita abaikan, teman-teman. Ketika tubuh kita jalan, tubuh kita bergerak, tetapi ada jiwa kita yang tertinggal di belakang sana. Di era hustle culture ini, kita diajarkan untuk terus bergerak. Terus bergerak. Namun burnout modern bukan sekedar lelah fisik. Ya, bangun pagi tetapi sudah merasa lelah. Mestinya bangun pagi kita seger, semangat. Ini yang bikin emosi kita cepat habis. Kerja banyak, tapi terasa kosong. Ini yang menyebabkan kita kehilangan makna. Libur pun kadang-kadang hari Sabtu Ahad, atau bahkan cuti kerja, kita tidak benar-benar istirahat. Kenapa? Karena pikiran kita terus berlari. Maka yang ada adalah kita sedang mengalami ilusi istirahat. Apa insight-nya dari yang saya sampaikan kali ini, teman-teman? Itu masalah utamanya, kita ini seringkali mengukur nilai diri kita dari performa. Hingga hidup hanya menjadi mode survive saja. Atau bertahan. Pertanyaan untuk diri sendiri, mari kita ajukan. Kenapa badan kita masih kuat, tetapi jiwa kita terasa capek? Kita sering mengira burnout adalah masalah manajemen waktu atau jadwal semata-mata. Padahal seringkali ini adalah masalah koneksi hati. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada jangkar spiritual, jangkar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah badai. Apa jangkar itu? Yaitu firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, teman-teman, hati akan menjadi tenang. Bagaimana? Yuk kita tadabburi makna dan kedalaman arti daripada ayat ini. Allah di ayat ini menyebut hati, bukan jadwal. Ya, Allah sekali lagi, saya ulang, menyebut hati, yaitu qalb. Jamaknya al-qulub. Allah di sini menyebut hati, bukan jadwal. Ya. Maka itu, ketenangan bukan hasil dari dunia yang melambat atau deadline yang menghilang.
Ketenangan adalah hasil dari hati yang terhubung kembali dengan Sang Pencipta. Itulah makna ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka di sini kita lihat ada benturan nilai, seolah-olah ada benturan nilai. Dunia versus Al-Quran. Dunia yang hostile culture berkata apa? Lebih cepat. Sementara Al-Quran mengajarkan lebih sadar. Dunia yang hostile culture ini berkata lebih banyak. Al-Quran justru mengajarkan lebih bermakna. Bukan soal banyak dan sedikit. Dunia yang hostile culture berkata lebih sibuk. Sementara Quran mengajarkan lebih terarah. Bukan hanya sibuk, tapi kalau sibuk tanpa arah, percuma. Dunia yang hostile culture menuntut apa? Fokus kita untuk output. Sementara Al-Quran mengajarkan fokus kita adalah menata hati kita. Inner peace bukan berarti berhenti bekerja. Sering ada kesalahpahaman umum bahwa tenang itu sama dengan santai-santai saja tanpa kerja dan ambisi. Islam tidak anti kerja keras. Yang ditata oleh agama kita ini yang paripurna dan sempurna adalah sumber energi batinnya. Kita harus bergerak, tapi tanpa kepanikan. Kita boleh punya ambisi, tapi tanpa kehilangan arah. Kita boleh produktif, tetapi tanpa kehilangan diri kita. Maka praktek Qurani di jam kerja 9 sampai 5 sore adalah, ayo kita mulai dengan niat. Jangan hanya membuka to-do list. Harus kita awali dengan intention, niat yang benar agar kerja kita bernilai ibadah. Mari kita jadikan sholat sebagai reset mental. Jadikan waktu sholat sebagai momen menarik dari arus dunia yang terlalu cepat. Ya, maksud saya, momen bagi kita menarik diri dari arus dunia yang terlalu cepat. Yang ketiga adalah ruang hening, mikro zikir. Selipkan zikir di zikir-zikir yang singkat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la hawla wala quwata illa billah, dan lain sebagainya. Ya, zikir singkat ini, mikro zikir, ayo kita selipkan di sela-sela aktivitas kita untuk memberi nafas pada jiwa kita. Berikutnya adalah fokus kepada makna. Ingat bahwa nilai diri kita itu tidak hanya ditentukan oleh KPI atau appraisal tahunan, tetapi nilai diri kita ada pada pekerjaan dan output yang menghasilkan makna buat kita. Maka itu, definisi sukses yang lebih dalam adalah karir itu memang penting. Target itu juga penting, tetapi jiwa juga harus hidup. Ini yang lebih penting. Ramadan dan Al-Quran mengajarkan apa yang jarang dibicarakan dunia profesional, bahwa jiwa juga perlu ruang untuk bernafas. Sebab apa? Produktivitas tanpa ketenangan hanya akan membawa kelelahan yang berulang. Kita tidak ingin produktivitas yang lelah. Maka mari kita melakukan refleksi personal. Apakah saya lelah karena pekerjaan, atau saya lelah ini karena kehilangan makna? Apakah saya sibuk untuk hidup, atau hidup saya hanya untuk sibuk? Dan kapan terakhir kali hati kita ini benar-benar tenang, teman-teman? Mari kita jawab dengan jujur. Seringkali mood out terjadi bukan karena kita terlalu banyak bergerak, tetapi karena hati tidak punya tempat untuk pulang. Demikian pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu esok hari dalam Mishkat Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.